Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, sahabat English Lab. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan word, phrase, clause, dan sentence. Materi ini adalah materi dasar dalam mempelajari bahasa Inggris. Baik, selamat menyimak. Baik, sahabat English Lab, penjelasan pertama yaitu tentang word. Word adalah kata dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin teman-teman semua pernah mendengar istilah word atau familiar dengan istilah word. Nah, menurut kamus Oxford, ya, word adalah a single distinct meaningful element of speech or writing used with other to form and typically shown with a space on either side when written or printed. Suatu perbedaan arti dari perkataan atau tulisan. Juga dapat diartikan word merupakan kumpulan dari abjad yang membentuk sebuah arti atau makna tertentu. Jadi, word atau kata ini adalah kumpulan abjad ya yang membentuk suatu arti, dan kata ini merupakan bagian dari kalimat. Nah, jadi ketika kata-kata ini digabungkan dengan unsur-unsur ketatabahasan lain akan menjadi suatu kalimat yang utuh. Well, sekarang kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis word beserta contoh-contohnya. Word atau kata dalam bahasa Inggris dibedakan ke dalam pertama noun, kedua adjektif, dan yang ketiga adalah verb. Noun adalah kata benda, adjektif kata sifat, dan verb kata kerja. Makna kata benda di sini adalah bahwa noun mewakili benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik itu benda dapat dihitung, countable noun, benda tidak dapat dihitung, uncountable noun. Kemudian adjektif adalah kata sifat, yakni mewakili sifat-sifat seperti happy, bahagia, sad, sedih. Kemudian verb atau kata kerja, yakni mewakili aktivitas atau kegiatan. Nah, ketiga kata-kata tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut di video saya selanjutnya karena mengingat luasnya cakupan pembahasan antara noun, adjektif, dan verb itu sendiri. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh word. Pertama ada contoh noun, kata benda seperti door, car, ya. Kemudian adjektif, kata sifat seperti honest, happy. Dan yang ketiga adalah verb, kata kerja, go dan read. Nah, itulah contoh-contoh kata-kata. Baik, sahabat English Lab, setelah kita mempelajari definisi, jenis, dan contoh dari word, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang phrase. Baik, sahabat English Lab, phrase menurut kamus Oxford adalah a small group of words standing together as a conceptual unit typically forming a component of a clause. Atau frase adalah sebuah kelompok kata membentuk suatu arti, ya. Jadi kelompok kata yang membentuk suatu arti. Nah, ketika kelompok-kelompok kata tadi, ya, bergabung menjadi satu dan membuat suatu arti tertentu, maka dia disebut dengan phrase. Nah, kemudian phrase itu sendiri memiliki jenis-jenis. Pertama ada verb phrase, kedua ada noun phrase, ketiga ada adjective phrase. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, apa itu verb phrase, apa itu noun phrase, apa itu adjective phrase, saya akan jelaskan juga di video selanjutnya karena memang cukup luas pembahasan tentang phrase. Sahabat English Lab, sekarang saya akan memberikan contoh dari frase itu. Pertama ada noun phrase, ya. Noun phrase ini contoh-contohnya berkaitan dengan benda, yakni a wonderful country, negara yang luar biasa. Kemudian the best car, mobil terbaik. Kemudian adjective phrase, yakni yang berkaitan dengan
sifat. Contohnya, ada a dirty room, a sweet mango. Nah, a dirty room menjelaskan kondisi ruangan yang kotor. Dirty adalah adjektif. Kemudian a sweet mango, mangga yang manis. Nah, ini menjelaskan buah mangga yang manis karena sifatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu verb phrase yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas. Untuk contohnya ada is reading dan have studied. Kedua contoh ini merujuk kepada suatu aktivitas. Yang membedakannya hanyalah tensesnya. Nah, untuk tenses menyesuaikan. Baik, sahabat English Lab, untuk materi phrase akan saya jelaskan lebih detail di video selanjutnya. So, don't miss it. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang clause. Baik, sahabat English Lab, menurut Kamus Oxford, clause adalah is a unit of grammatical organization next below the sentence in rank and in traditional grammar said to consist of subject and predicate, atau bagian dari kalimat yang terdiri dari gabungan kata termasuk subjek dan verb. Sahabat English Lab, dalam clause harus ada subjek dan verb. Kalau tidak ada kedua unsur tadi, maka belum bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut ada clause-nya. Nah, dan perlu dipahami bahwa ada istilah dependent clause dan independent clause. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari clause. Mungkin teman-teman sedikit bingung, kok ada dependent dan independent. Jadi mudahnya, dependent clause adalah clause yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan clause lain untuk menjadi kalimat yang utuh. Sedangkan independent clause, dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya clause lain. Jadi tanpa adanya clause lain, maka independent clause sudah bisa menjadi kalimat yang utuh. Sahabat English Lab, untuk mempermudah pemahaman kita terhadap clause, saya telah membuatkan contoh sederhana, yakni I watch TV when I want. Saya menonton TV ketika saya ingin. Independent clause-nya adalah I watch TV, sedangkan dependent clause-nya adalah when I want. When I want tidak bisa menjadi kalimat utuh tanpa adanya kata I watch TV. Sedangkan kata-kata I watch TV sudah bisa menjadi kalimat yang utuh tanpa adanya kata-kata when I want. Nah, semoga bisa dipahami mengenai pengertian clause ini. Kemudian setelah kita membahas clause, yuk lanjut ke pembahasan selanjutnya. Materi sentence ini juga sekaligus menjadi materi terakhir dalam pembahasan video kali ini. Menurut Kamus Oxford, definisi sentence atau kalimat adalah is a set of words that is complete in itself, atau gabungan kata-kata yang membentuk suatu arti yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, sentence ya atau kalimat ini merupakan unsur yang paling lengkap ya, terdiri dari word, phrase, dan clause. Nah, bergabung menjadi sentence. Mengingat pembahasan sentence ini ruang lingkupnya sangatlah luas, maka saya akan membahas lebih terperinci lagi mengenai sentence di video selanjutnya. Baik, sahabat English Lab, sekarang kita coba lihat contoh dari sentence atau kalimat. Saya sudah membuat dua contoh kalimat sederhana. Yang pertama adalah I read many books every day. Yang kedua, she will water those plants.
Pada contoh yang pertama, I read many books every day. Terdiri dari I sebagai subjek, read sebagai verb, many sebagai quantifier atau menjelaskan jumlah, book sebagai noun atau kata benda, dan everyday adalah keterangan waktu. Kemudian di contoh kedua, she sebagai subjek, will sebagai modal auxiliary, water sebagai verb, those sebagai demonstrative pronoun, plant sebagai objek. Baik, sahabat English Lab mungkin tadi sedikit bingung kok banyak istilah-istilah dalam sentence. Tidak perlu khawatir, dalam video selanjutnya saya akan jelaskan secara terperinci mengenai istilah-istilah tadi. Yang terpenting adalah tetap semangat dan fokus dalam mempelajari bahasa Inggris. Because learning is process. Well, sahabat English Lab, sampailah kita di penghujung pembahasan materi di video ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya menyadari masih banyak kekurangan di video ini. Mohon dukungan dengan memberikan like dan subscribe agar saya terus bisa mengembangkan video ini agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat dalam belajar bahasa Inggris. Baik, sahabat English Lab, pada akhir video ini saya telah membuatkan soal. Silahkan sahabat English Lab bisa mengerjakan soal tersebut. And finally, I just wanna say thank you for your kindly attention, and I'll see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day.